Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata, kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Hari ini kita akan belajar di pelajaran 11 dengan judul Keluarga Kristen Berani Menolong Orang Lain. Firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari kitab Yosua pasal 2 ayat 8 sampai 16. Yosua pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-16. Saya akan menolong membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di Alkitab masing-masing di rumah. Demikian bunyi firman Tuhan ayat yang ke-8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut berau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmis ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapa yang penuh kasih, setia, yang begitu baik di dalam kehidupan kami mengucap syukur karena pada hari ini Engkau masih memberi kesempatan kami untuk bersama-sama menikmati hari ini, hari yang indah yang boleh kami nikmati dan kami rasakan pada hari ini. Kami terlebih lagi mengucap syukur kami boleh bersama-sama terus belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu, meskipun masih secara online. Tapi kami percaya Tuhan memberkati dan menolong kami sehingga kami terus bertumbuh di dalam Engkau, menjadi dewasa dan lebih lagi untuk mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke tangan kuasa-Mu. Pimpin kami, berkati kami, beri pengertian bagi kami, supaya kami semakin lebih lagi mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari seorang wanita yang luar biasa yang bernama Rahab. Dia bukan berasal dari bangsa Israel, tetapi dia tinggal di tengah-tengah kota Yeriko. Dan pada saat itu orang-orang Israel melihat bahwa orang-orang yang tinggal di kota Yeriko merupakan bangsa yang kafir karena mereka menyembah allah-allah lain dan menyembah berhala-berhala. Rahab juga memiliki profesi yang tidak baik. Dia adalah seorang pelacur. Kita tahu pelacur adalah profesi yang sangat hina dan itu adalah profesi yang tidak diperkenan oleh Tuhan karena
dosa perzinahan ada di dalamnya. Tetapi luar biasanya oleh karena imannya kepada Allah Israel, dia menjadi salah satu wanita yang tercatat di dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus. Dia diperhitungkan oleh Allah untuk menjadi nenek moyang Sang Mesias. Nah, kita bisa melihat bahwa apapun latar belakang seseorang, ketika orang itu menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakai orang itu secara luar biasa, seperti apa yang dialami oleh Rahab. Rahab, seorang wanita yang hidup di tengah-tengah kota Yeriko, tetapi dia tahu dan bahkan mau mengenal Allah Israel. Dari pembacaan Alkitab yang kita baca tadi, bahwa Rahab mengatakan kepada para pengintai yang bersembunyi di rumahnya bahwa dia tahu Allah Israel adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Dia mendengarkan banyak cerita bagaimana Allah bekerja secara luar biasa menyertai dan menolong bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menyeberangi Laut Teberau, Tuhan mengeringkan Laut Teberau bagi mereka, dan bagaimana Tuhan menolong dan menyertai bangsa Israel mengalahkan raja-raja di seberang Sungai Yordan. Itu semuanya Rahab dengar dan Rahab serap di dalam pikiran dan hatinya. Dan dari semuanya itu akhirnya Rahab mulai belajar untuk mengenal siapa Allah Israel. Dan dalam hatinya timbul suatu iman dan kepercayaan bahwa Allah Israel adalah benar-benar Allah yang sanggup bekerja melepaskan setiap anak-anaknya dari segala tantangan, persoalan, dari segala musuh-musuhnya. Dan Rahab percaya itu, sehingga ketika Yosua mengirim 2 pengintai masuk ke dalam kota Yeriko, Rahab dengan imannya berani untuk menyembunyikan kedua pengintai itu. 2 pengintai itu disembunyikan dia di dalam rumahnya, dan tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi dia dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menjaga keselamatan kedua pengintai itu sampai mereka kembali kepada bangsa mereka, yaitu bangsa Israel. Kita bisa lihat ketika para pengintai itu ada di atas sotoh, dia berusaha mengeluarkan para pengintai itu, bahkan dia memberikan pesan kepada pengintai itu supaya mereka tidak langsung pulang ke bangsa mereka, tetapi mereka bersembunyi dulu di suatu tempat sampai para pengejar mereka sudah tidak mencari mereka. Dan setelah itu mereka baru boleh kembali kepada bangsa mereka, yaitu bangsa Israel. Itulah yang dilakukan oleh Rahab. Rahab dengan sungguh-sungguh menolong kedua pengintai ini, karena dia tahu bahwa ketika dia menolong umat Allah, maka Tuhan Allah pun akan memperhatikan kehidupannya. Dan benar saja, ketika bangsa Israel berhasil merebut Yeriko dengan merubuhkan tembok Yeriko, Rahab beserta seluruh isi rumahnya, yaitu keluarganya, diselamatkan. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti tahu mana yang benar, mana yang salah. Ketika kita diperhadapkan kepada suatu situasi di mana kita harus memilih apakah kita akan membela orang yang benar ataukah kita ikut kepada suara yang terbanyak menyalahkan orang yang benar, itu apa yang harus kita pilih. Hendaknya kita berlaku seperti Rahab. Kita mau membela kebenaran. Orang-orang yang benar kita bela meskipun risikonya berat bagi kita, ya. Kalau kita lihat risiko yang dihadapi Rahab
berat jika dia ketahuan bahwa dia menyembunyikan pengintai-pengintai itu di dalam rumahnya. Pasti ada hukuman yang berat yang diterimanya dari pemerintahan pada saat itu. Demikian pula dalam kehidupan kita, ketika kita mungkin membela orang-orang yang benar, tetapi yang berusaha disalahkan atau berusaha dijatuhkan oleh mayoritas orang, padahal orang itu adalah orang yang sungguh-sungguh benar, maka kita akan menerima risiko. Mungkin kita akan ikut dipersalahkan, mungkin kita akan dijauhi, mungkin kita akan bahkan menerima ancaman dari orang-orang yang berusaha mempersalahkan orang benar itu. Tetapi hendaknya kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki keberanian untuk tetap membela kebenaran. Karena Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam dengan ketidakadilan. Dia akan membela orang-orang yang benar. Dia akan memunculkan kebenaran itu seperti emas. Jadi pada saatnya nanti ketika kita sudah sungguh-sungguh membela kebenaran dan melindungi orang-orang yang memang melakukan kebenaran di dalam firman Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan membela kita dan orang-orang tersebut. Kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut. Yang perlu kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan dan tetap melakukan kebenaran dan tetap setia melakukan firman Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan bertindak. Sebagai keluarga Kristen, kita pun harus mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada seisi rumah kita, bagaimana kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang mungkin saat ini semakin tidak karu-karuan, ya, antara benar dan salah bisa menjadi semu, ya, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Tetapi ketika kita mendidik anak-anak kita dan bahkan membawa keluarga kita untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan, untuk terus mendekat kepada Tuhan, maka kita beserta seluruh isi keluarga kita akan peka mana yang benar, mana yang salah. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi situasi, kita harus membela kebenaran, membela orang-orang benar. Dengan keberanian yang daripada Tuhan, ketika kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan tetap memilih membela kebenaran, membela orang-orang yang benar, meskipun risikonya sangat besar. Yakin dan percaya segala sesuatu yang kita lakukan dengan setia dan sungguh-sungguh, dengan ketaatan di dalam Tuhan, semuanya tidak berakhir dengan sia-sia. Ada upah yang akan kita terima nanti, yaitu kita menerima pembelaan dari Tuhan. Setiap hal yang kita korbankan, sesuatu hal yang akhirnya kita kehilangan oleh karena kita melakukan kebenaran, maka Tuhan akan gantikan itu berlipat kali ganda dengan cara yang luar biasa. Sekarang kita tahu ya, apakah kita mau seperti Rahab, diperhitungkan Tuhan dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Rahab yang latar belakangnya adalah orang yang berdosa, bukan bangsa pilihan, tetapi pada akhirnya dia masuk kepada orang-orang yang terpilih dan dipakai Allah secara luar biasa oleh karena iman dan percayanya kepada Tuhan Allah yang benar. Oleh karena dia tahu bahwa apa yang dia pilih adalah sesuatu yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Demikian pula dalam kehidupan kita, ketika kita mau hidup kita diperhitungkan oleh Tuhan, kita dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, maka kita harus tetap hidup di dalam firman Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Apapun yang kita hadapi di depan, segala tantangan, rintangan, bahkan ancaman yang harus kita hadapi, kita tetap harus maju di dalam Tuhan dan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan upah yang sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Jangan takut, jangan gentar, tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Meskipun banyak orang mungkin mencibir, meskipun banyak orang mempersalahkan, mungkin banyak orang memfitnah kita, tetapi ketika kita sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh setia di dalam firman Tuhan, sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memunculkan kebenaran kita seperti emas. Dia sendiri yang akan menjadi pembela kita. Itulah pelajaran kita hari ini. Biarlah kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang rela menolong dan berani menolong orang lain dalam situasi dan kondisi apapun. Meskipun ada ancaman, meskipun ada tantangan, tetapi dengan kekuatan kita yang daripada Tuhan, kita mau menolong orang-orang yang benar, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan Tuhan akan memampukan kita dalam keadaan dan situasi apapun. Kita akan berdoa bersama-sama mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami boleh meneladani Rahab, di mana dia dengan berani menyatakan imannya kepada Tuhan dan bahkan berani untuk mengambil suatu resiko menolong para pengintai, karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan adalah benar di mata Tuhan. Demikian pula di dalam kehidupan kami, ajarkan kami untuk juga menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan kebenaran dalam kehidupan kami dan bahkan membela kebenaran itu dalam kehidupan kami. Meskipun risiko yang kami hadapi besar, tetapi kami percaya saat kami maju bersama Tuhan, maka Tuhan sendiri yang menjadi pembela kami. Dan saat kami melakukan dengan setia setiap firman Tuhan dan kebenarannya, maka ada upah berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah terus kami menjadi anak-anak Tuhan yang berani membela kebenaran, berani menolong orang lain di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.